Selamat pagi Ibu ucapkan kepada seluruh siswa-siswi, baik itu kelas 10 MIPA maupun 10 IPS. Selamat bergabung di P1 Channel Video dengan materi pembelajaran geografi. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Baik, pada hari ini kita akan kembali belajar tentang pengetahuan dasar geografi. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas juga pengetahuan dasar geografi dengan 3 submateri. Yang pertama kita membahas tentang pengertian dasar geografi. Yang kedua kita membahas tentang objek studi geografi. Dan yang ketiga kita membahas tentang aspek-aspek dalam geografi. Semoga anak-anak kami tetap mengingat dan memahami materi sebelumnya. Dan pada hari ini akan kita lanjutkan dengan 2 submateri dengan judul yang sama, yaitu pengetahuan dasar geografi. Yaitu yang pertama kita akan membahas tentang konsep geografi, dan yang kedua kita akan membahas tentang prinsip geografi. Kita akan mulai dari konsep geografi. Apa itu konsep geografi? Nah, konsep geografi ini mengandung makna apa yang akan kita pelajari dalam geografi. Begitu juga dengan disiplin ilmu lainnya, seperti ekonomi, sosiologi, sejarah, biologi. Mereka memiliki konsep tersendiri yang akan dipelajari. Nah, ada banyak pendapat para ahli tentang konsep geografi. Namun di sini Ibu mengambil 10 konsep esensial geografi berdasarkan Seminar Lokakarya Ikatan Geograf Indonesia. Konsep lokasi ini terdiri dari 10. Yang pertama ada konsep lokasi, yang kedua ada konsep jarak, yang ketiga konsep morfologi, yang keempat keterjangkauan, yang kelima pola, yang keenam aglomerasi, yang ketujuh nilai kegunaan, yang kedelapan interaksi dan interdependensi, yang kesembilan diferensiasi area, dan yang kesepuluh konsep keterkaitan ruang. Baik, kita akan bahas satu persatu dari konsep-konsep ini. Kita mulai dia dari konsep lokasi. Lokasi berarti menunjukkan suatu tempat, lokasi menunjukkan suatu wilayah. Konsep lokasi ini terbagi 2. Yang pertama ada lokasi absolut dan ada juga dia lokasi relatif. Apa itu lokasi absolut? Lokasi absolut berarti lokasi yang sudah pasti, seperti lokasi suatu objek di permukaan bumi yang ditentukan dengan sistem koordinat garis lintang dan garis bujur. Lokasi tersebut mutlak dan tidak akan berubah angka koordinatnya. Berhubungan dengan angka koordinat, berarti ini akan membahas tentang letak astronomi suatu negara. Yang kedua, lokasi relatif. Ia memiliki sifat dinamis atau dalam ilmu geografi disebut sebagai letak geografis yang biasanya dikaitkan dengan letak suatu tempat yang dilihat dari daerah lain di sekitarnya. Kita masuk pada contoh konsepnya. Kita masuk di lokasi absolut, contoh konsep lokasi absolut. Tadi katanya berhubungan dengan titik koordinat suatu negara. Nah, secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini merupakan lokasi absolut Indonesia berada. Titik koordinatnya ini tidak akan berubah, artinya sudah pas sesuai dengan letak Indonesia saat ini. Kita misalkan contoh yang paling dekat. Misalkan ibu tinggal di Jalan Damai, Desa Lualaraga. Jika pakai nomor misalnya nomor 26. Itu merupakan lokasi absolut ibu tinggal dan tidak akan berubah kecuali nanti ibu pindah rumah. Walaupun pindah rumah, jika rumah ibu masih di tempat yang sama nantinya, masih ada di situ, maka tetap rumah ibu di Jalan Damai, Desa Lualaraga nomor 26. Begitu juga dengan letak Indonesia, lokasi absolutnya jika dilihat secara astronomis. Nah, kita masuk di contoh konsep lokasi relatif. Indonesia berada di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Indonesia ini berada di antara posisi silang ya. Ini seperti posisi silang, sehingga Indonesia dikatakan sebagai suatu negara yang letaknya sangat strategis, dilalui oleh 2 benua dan samudra. Berada di antara 2 benua dan 2 samudra. Ini Indonesia merupakan jalur perdagangan dunia, merupakan tempat persinggahan. Nah, letak ini merupakan letak lokasi yang relatif karena dia dilihat dari keberadaannya dengan negara lain atau benua lain. Kalau Indonesia dia benua dan samudra. Kita misalkan contoh yang paling dekat lagi. Ibu misalkan di sini. Misalnya ada si A. Si A rumahnya tadi
di Jalan Sutomo misalnya. Di Jalan Sutomo tapi dia dekat dengan pasar dan di depannya ada sekolah. Nah, lalu si A bertemu dengan si B dan berkenalan dengan si B. Dia menceritakan bahwa rumah saya dekat dengan pasar. Lalu si A mengajak si B datang ke rumahnya. Dan ketika si B datang ke rumah si A, dia melihat depan rumah si A ini ada sekolah. Nah, ketika si B sudah selesai dari rumah si A, lalu dia bercerita kepada orang tuanya bahwa saya tadi sudah ke rumah si A dan rumahnya itu berada tepat depan sekolah. Berarti berbeda dengan yang dikatakan si A tadi dengan si B. Bahwa katanya tadi bahwa kata si A dekat pada si B bahwa rumahnya berada dekat dengan pasar. Sedangkan si B bercerita kepada orang tuanya bahwa rumah si A berada di depan sekolah. Jadi ini tergantung dari bagaimana kita melihat suatu tempat dilihat dari posisinya dengan tempat lain atau misalnya negara lain atau benua lain, terserah. Nah, jadi itu yang dikatakan dengan konsep lokasi relatif. Selanjutnya kita masuk di konsep jarak. Jarak juga terbagi dua, sama seperti lokasi tadi. Dia ada jarak absolut dan ada juga jarak relatif. Jarak absolut artinya jarak dalam satuan tertentu atau jarak sebenarnya. Jarak relatif bisa dinyatakan pada jarak tempuh, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan, baik yang berkaitan dengan waktu perjalanan maupun satuan biaya angkutan. Kita masuk di contoh konsepnya. Contoh konsep jarak absolut. Ini ibu misalkan rumah ibu sendiri. Jarak rumah ibu dari desa Lualaraga sampai ke sekolah itu 6 km dengan menggunakan sepeda motor. Ini merupakan jarak sebenarnya dari rumah ibu ke sekolah. Mau ibu menggunakan mobil, mau ibu berjalan kaki, tetap dia jarak sebenarnya itu 6 km. Jadi jarak absolut ini satuannya mungkin lebih ke kilometer ya. Nanti dibandingkan dengan jarak relatif, dia lebih ke waktu tempuh dan biaya tempuh. Nah, sedangkan jarak relatif, ibu misalkan jarak rumah ibu dari desa Lualaraga sampai ke sekolah itu 20 menit dengan menggunakan sepeda motor. Ini menggunakan sepeda motor 20 menit. Ini berarti jarak rumah ibu dengan sekolah bisa saja berubah jika ibu menggunakan mobil. Bisa saja kena macet di perjalanan, mobil kan susah nyelip. Jadi ibu bisa saja memakan waktu 30 menit atau 40 menit. Lalu misalkan ibu berjalan kaki, bisa lebih lama lagi. Jadi kalau jarak relatif ini dia bisa berubah. Dia menggunakan satuan waktu. Atau dia juga berhubungan dengan biaya tempuh yang akan ibu pakai atau gunakan pada saat ke sekolah. Kalau misalnya ibu naik angkutan umum, berapa biaya yang harus ibu keluarkan ketika ibu menuju sekolah. Nah, selanjutnya kita masuk pada konsep morfologi. Konsep morfologi ini berhubungan dengan bentuk permukaan bumi sebagai hasil proses alam dan hubungannya dengan aktivitas manusia. Jadi ini berhubungan dengan bentuk di permukaan bumi. Kita mengetahui ada beberapa bentukan di permukaan bumi yang secara umumnya ada pegunungan, ada perbukitan, ada lembah, ada dataran, baik itu dataran tinggi maupun dataran rendah. Nah, kalau secara esensialnya, mungkin nanti kita akan pelajari dia di pelajaran kelas 11. Dia ada bentuk lahan vulkanik, struktural, denudasional, fluvial, solusional, tolin, marin, antropogenik, glasial, dan organik. Nah, ini nanti mungkin kita akan pelajari selanjutnya. Namun yang secara umumnya kita mempelajari bahwa bentukan morfologi permukaan bumi ini berbeda-beda. Ada yang pegunungan, perbukitan, lembah, dataran. Nah, tentunya konsep morfologi ini berhubungan dengan aktivitas manusia. Aktivitas manusia di dataran tinggi tentunya berbeda dengan di dataran rendah. Mungkin yang di dataran tinggi dia lebih ke perkebunan karena suhu di sana cocok untuk daerah perkebunan. Sedangkan di dataran rendah misalnya orang-orang lebih banyak melaut karena dekat dengan daerah pantai. Nah, selanjutnya kita masuk di konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan merupakan dapat tidaknya atau mudah tidaknya suatu lokasi dijangkau dari lokasi lain. Kita ambil contoh tadi, ibu ke sekolah menggunakan sepeda motor. Ibu dari rumah ibu ke sekolah itu menurut ibu
keterjangkauannya itu mudah. Artinya tidak ada halangan dalam perjalanan ibu. Ibu tidak melewati jalan yang berlumpur, ibu tidak melewati sungai, ibu tidak harus melewati lembah dan sebagainya. Itu artinya konsep keterjangkauan mudah atau tidaknya kita menuju suatu lokasi. Berbeda halnya misalnya kalau kita mau ke daerah yang jauh dan pegunungan, misalnya daerah-daerah pegunungan. Tentu kita mengalami kesulitan dalam menempuhnya ya, karena dia merupakan daerah yang cukup tinggi. Misalkan juga daerahnya itu berlumpur, itu juga merupakan kesulitan dalam menjangkau suatu wilayah. Nah, kita masuk di konsep pola. Konsep pola artinya berkaitan dengan persebaran fenomena di permukaan bumi, baik fenomena yang bersifat alami seperti aliran sungai, persebaran vegetasi, jenis tanah dan curah hujan, maupun fenomena sosial budaya lainnya. Nah, konsep pola ini kita misalkan ambil contoh pola aliran sungai. Pola aliran sungai di setiap lokasi, di setiap tempat itu pasti akan berbeda-beda. Misalnya di sini kita melihat ada pola aliran sungai, dia polanya lebih bercabang-cabang. Nah, ada beberapa macam pola aliran sungai, nanti juga kita akan pelajari pada kelas 11. Dan contoh lainnya misalnya yang lebih dekatnya misalnya kita contohkan pola permukiman. Misalnya di daerah yang dataran tinggi, pola permukimannya itu menyebar. Sedangkan kalau di dataran rendah dia lebih mengelompok. Bisa juga kita misalkan persebaran pola vegetasi, persebaran pola jenis tanah dan sebagainya. Selanjutnya kita masuk konsep aglomerasi. Konsep aglomerasi artinya suatu pengelompokan berbagai aktivitas manusia dalam beradaptasi dengan lingkungannya, seperti pemukiman, aktivitas pertanian, perdagangan, dan lain-lain. Ibu ambil contoh seperti ini. Ini adalah perumahan. Aglomerasi ini lebih ke kata memusat di suatu wilayah. Lalu kenapa perumahan ini dia memusat di suatu tempat dan dia kalau dari gambar dia seragam, mulai dari bentuk, warna. Karena pastinya ini dibangun karena ada tujuan lain. Mungkin lokasi ini merupakan lokasi yang strategis. Dilihat dari tempat lainnya, misalnya dekat dengan pasar, dekat dengan sekolah, sehingga banyak orang tertarik untuk membeli perumahan di daerah sini. Nah, kita misalkan lagi di suatu wilayah itu merupakan daerah pusat industri. Kenapa daerah tersebut dipilih sebagai pusat industri? Misalkan karena daerah tersebut memiliki pembuangan limbah yang sesuai. Di daerah tersebut memiliki sumber daya alam yang bagus untuk dikelola. Sehingga ini yang dikatakan sebagai konsep aglomerasi memusat di suatu tempat. Selanjutnya, kita masuk di konsep nilai kegunaan. Nah, konsep nilai kegunaan berarti interaksi manusia dengan lingkungannya diberikan suatu nilai penting pada aspek-aspek tertentu. Kita misalkan ini ada daerah pantai dengan lautnya, dengan pemandangannya yang sangat indah. Ini merupakan konsep nilai guna suatu tempat. Lautnya bisa digunakan oleh manusia sebagai sumber mata pencaharian utama. Lalu bisa juga digunakan sebagai objek wisata, sebagai sumber mata pencaharian juga. Kita juga bisa menikmati pemandangannya. Ini merupakan konsep nilai kegunaan suatu tempat atau suatu wilayah. Selanjutnya, kita masuk di konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Ini sama seperti sosiologi ya. Dia interaksi antar sesama manusia. Begitu juga dengan geografi. Dia memiliki konsep interaksi. Ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Misalnya, daerah si A merupakan daerah perkebunan, pertanian yang menghasilkan banyak buah-buahan, sayur-sayuran, di mana daerah si B merupakan wilayah industri. Maka ada saling ketergantungan antara wilayah A dan B. Bisa jadi wilayah A memberikan berbagai jenis sumber daya yang ada di wilayahnya untuk daerah si B. Begitu juga dengan B, yang diperlukan oleh si A dapat juga diperoleh dari B. Jadi ada saling ketergantungan antar wilayah. Selanjutnya,
konsep diferensiasi area atau perbedaan area. Nah, diferensiasi area ini menggambarkan keunikan atau karakteristik antar wilayah satu dengan yang lainnya. Ibu ambil contoh yang paling dekat. Perbedaan antara kota dan desa. Mungkin sampai sekarang yang ada di benak kita bahwa desa ini memiliki udara yang segar. Yang kedua, dari segi sosialnya mungkin lebih ramah dan lebih bersosial dengan orang lain. Sedangkan kalau di daerah kota, mungkin karena terlalu banyak pemukiman, daerah industri, daerah perkantoran, sehingga dari segi udara mungkin tidak segar seperti di daerah pedesaan. Artinya banyak terdapat polusi udara. Selanjutnya dari segi sosialnya, kalau kita lihat, mungkin karena kesibukan di daerah perkotaan dengan pekerjaannya masing-masing, maka lebih bersikap individualistis walaupun tidak semua. Nah, ini dinamakan dengan diferensiasi area atau perbedaan area suatu wilayah. Dimisalkan lagi tadi dataran yang berada di dataran tinggi dengan yang dataran rendah, dari segi pekerjaannya bisa kita bedakan. Nah, kita masuk selanjutnya konsep keterkaitan ruang. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Pernah kejadian kebakaran hutan di Riau atau kebakaran hutan di Kalimantan, yang asapnya tidak hanya sampai di Riau, di daerah-daerah sekitarnya juga akan terdampar asap dari kebakaran tersebut. Itu yang namanya konsep keterkaitan ruang. Nah, inilah 10 konsep dari geografi yang akan dipelajari dalam geografi. Yaitu lokasi, jarak, morfologi, keterjangkauan, pola, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi dan interdependensi, diferensiasi area dan keterkaitan ruang. 10 konsep ini merupakan hal-hal yang dipelajari dalam geografi. Nah, kita sudah selesai membahas tentang konsep. Kita akan masuk di prinsip geografi. Artinya tujuan-tujuan yang akan dipelajari dalam geografi. Yang pertama yaitu prinsip persebaran. Prinsip persebaran. Prinsip ini berkenaan dengan persebaran gejala di permukaan bumi yang cenderung tersebar, tidak merata. Kita misalkan, ini ada krisis air bersih. Kenapa? Tentunya persebaran air di permukaan bumi pastinya tidak merata. Ada juga daerah-daerah yang akan mengalami kekeringan. Nah, atau kekurangan sumber daya air. Selanjutnya kita bisa melihat persebaran flora dan fauna di setiap wilayah, terutama di negara Indonesia, berbeda-beda. Bisa kita lihat contoh yang lebih dekat. Persebaran penduduk di Indonesia yang berbeda-beda di setiap wilayah. Mungkin yang paling padat penduduknya saat ini adalah Pulau Jawa. Nah, kita masuk di prinsip kedua, yaitu prinsip interrelasi. Apa itu prinsip interrelasi? Prinsip geografi yang berkenaan dengan hubungan timbal balik atau interrelasi antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Dimisalkan ini ada terjadi longsor. Lalu kenapa terjadi longsor? Oke, karena kemiringan lereng. Yang kedua, misalkan pada hari itu curah hujan cukup tinggi, sehingga mengakibatkan lereng ini mengalami longsor akibat curah hujan tersebut. Itulah yang dikatakan dengan adanya hubungan timbal balik antara satu gejala dengan gejala yang lain. Akibat curah hujan yang cukup tinggi, ataupun juga di sini kurangnya vegetasi atau tanaman yang menahan tanah sehingga tidak longsor, yang akhirnya karena kurangnya tanaman dan curah hujan yang cukup tinggi pada hari tersebut mengakibatkan longsor. Satu gejala dengan gejala lainnya yang saling berkaitan. Misalkan di sini lagi ini ada terjadi banjir di suatu wilayah. Nah, kenapa bisa terjadi banjir di wilayah ini? Bisa jadi lagi tadi fenomena karena adanya curah hujan yang cukup tinggi di daerah tersebut. Apalagi kalau daerah ini merupakan daerah permukiman yang kurang daya serapnya.
Yang kurang juga seperti pepohonan-pepohonan yang dapat menyerap air di tanah. Nah, ini merupakan hubungan timbal balik. Karena curah hujan tadi yang cukup tinggi, maka timbul gejala yang satu, yaitu banjir. Selanjutnya kita masuk di prinsip yang ketiga, yaitu deskripsi. Prinsip deskripsi ini berhubungan dengan cara pemaparan hasil pengkajian studi geografi terhadap gejala, fenomena atau masalah yang ada. Penjelasan atau deskripsi hasil pengkajian tersebut dapat berupa uraian, peta, chart, tabel, grafik, citra, ataupun media lainnya. Jadi segala yang telah dikaji oleh geografi maka akan dideskripsikan, baik itu dalam bentuk uraian, dalam bentuk peta, chart, tabel, grafik, citra, atau media lainnya. Kita misalkan di sini ada peta indeks ancaman bencana banjir di Indonesia. Jadi ini banjir tadi yang dikaji oleh geografi. Lalu dengan menggunakan prinsip deskripsi, dia mengkaji tersebut dalam bentuk peta, yang akhirnya terbentuklah peta indeks ancaman bencana banjir di Indonesia. Misalkan dia dalam bentuk diagram. Ini misalnya diagram kepadatan penduduk di Indonesia. Kalau kita lihat di sini Jawa yang paling tinggi persennya, 57,5%. Jadi tadi di konsep geografi sudah dibahas apa saja yang dipelajari dalam geografi. Nah, di sini di prinsip deskripsi dia mengkajinya dalam bentuk, kalau di sini ada bentuk diagram, bisa juga dalam bentuk peta. Jadi pemaparan atau pengkajiannya. Selanjutnya kita masuk prinsip korologi. Apa itu prinsip korologi? Yaitu prinsip geografi yang berkenaan dengan kajian gejala, fakta dan masalah geografi ditinjau dari aspek persebaran, interrelasi dan interaksinya dalam ruang permukaan bumi yang membentuk suatu integritas atau kesatuan tertentu. Jadi prinsip korologi ini merupakan gabungan dari aspek persebaran dan interrelasi tadi. Nah, misalkan di sini terjadi banjir di Jakarta. Nah, kenapa bisa terjadi banjir? Dilihat dari aspek persebarannya. Misalnya tadi persebaran pola pemukiman di daerah tersebut. Nah, persebaran pola pemukiman di Jakarta yang sangat padat, sehingga mengakibatkan kurangnya daya serap air di daerah tersebut. Selanjutnya, ada juga tadi prinsip interrelasinya, hubungannya akibat curah hujan yang cukup tinggi sehingga terjadi banjir di daerah Jakarta. Nah, itulah yang disebut dengan prinsip korologi geografi. Nah, itulah 4 prinsip dalam geografi, dan ada juga tadi 10 konsep dalam geografi. Ibu harapkan anak-anak ibu dapat memahami 10 konsep geografi dan 4 prinsip geografi ini. Dan dapat ditanyakan lagi jika ada yang kurang paham atau kurang mengerti dengan penjelasan ibu, dapat ditanyakan di Google Classroom atau dapat menghubungi ibu secara pribadi, sehingga kita bisa berdiskusi lagi tentang konsep dan prinsip geografi. Baik anak-anak ibu sekalian, di pertemuan kedua ini ibu memberikan tugas kepada anak-anak ibu. Yang petunjuk pengerjaan tugasnya yang pertama, tugas dikerjakan di buku tugas geografi dengan disampul berwarna biru. Jadi buku tugasnya disampul berwarna biru untuk menandakan bahwa itu tugas geografi. Yang kedua, dalam penulisan tugas diharapkan penulisan yang rapi dan teratur. Ini sangat ibu harapkan juga ya, supaya ibu mudah membacanya. Jangan asal sudah. Yang ketiga, penyerahan tugas pada saat jadwal konsultasi. Nah, soal yang akan ibu berikan, yang pertama, jelaskan berdasarkan pemahamanmu terhadap materi yang telah disampaikan, ini di pertemuan pertama ya, tentang pengertian geografi dan kenapa kita harus belajar ilmu geografi. Jadi kemarin setelah kalian belajar di pertemuan pertama tentang geografi, pengertian geografi, kenapa sih kita harus belajar geografi? Dan menurut kalian apa pengertian geografi? Ini menurut pemahaman kalian. Nah, kedua, berikan satu penjelasan peristiwa berdasarkan cara pandang objek formal menggunakan istilah 5W1H. Jadi kemarin ada 2 objek dalam geografi, ada material dan objek formal. Jadi yang ibu minta di sini objek formal, kalian berikan satu peristiwa, misalnya terjadinya longsor, lalu jelaskan dengan menggunakan 5W1H.
Selanjutnya, pilihlah 3 konsep geografi dan berikan 1 contoh setiap konsep. Misalnya tadi kalian bisa mengambil, dia ada konsep lokasi, bisa kalian ambil lagi loh konsep jarak, konsep pola. Lalu berikan 1 contoh setiap konsep tersebut, cukup 1 saja. Selanjutnya, pilihlah salah satu prinsip geografi dan berikan 5 contoh penerapannya serta penjelasannya dan lebih bagus jika disertai gambar. Nah, pilih 1 prinsip geografi, misalnya mau memilih prinsip penyebaran. Lalu berikan 5 contoh penerapannya. Lebih bagus lagi misalnya ada gambar, diambil dari internet, lalu nanti digunting dan dilengketkan di buku, itu lebih cantik lagi dan lebih bagus lagi. Nah, demikian pembelajaran pada hari ini tentang pengetahuan dasar geografi yang terdiri dari 2 submateri, yaitu konsep geografi dan prinsip geografi. Ibu harap anak-anak ibu bisa memahami video pembelajaran pada hari ini dan tugasnya semoga dapat dikerjakan dengan baik. Demikian video pembelajaran dari ibu, dan semoga kita tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar. Terima kasih.